Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Kenalin, nama aku Aditya Rizkwardana. Hari ini aku bakal wawancarain salah satu siswi berprestasi di SNMPTN 2 Katapang. Halo ya, Oke guys, jadi ini bintang tamunya ya. Jadi Amel ini adalah siswi terpintar dan berprestasi ya. Amin. Kalau udah guys, sudah berprestasi, udah pintar banget. Dia kalau misalnya lomba-lomba pasti bawa piala. Nah, kita penasaran nih, ekskulnya apaan di sekolah? Oke, untuk eskul, aku di sekolah mengikuti 2 eskul. Yang pertama eskul pencaksilat dan yang kedua eskul literasi. Nah, kalau di pencaksilat itu pernah nggak ngikutin lomba? Pernah. Berapa kali? Pencaksilat 2 kali. Itu tingkat internasional dan alhamdulillahnya mendapatkan 2 perak. Wah, itu internasional guys. Jadi antar dunia gimana? Ini antar itu ada dari Vietnam juga. Wow, betul. Oke. Terus ikut ekskul apa? Literasi ya tadi. Kalau di literasi itu lomba apa? Pastinya kan itu pernah ikut puisi, tapi itu baru tingkat sekolah aja, di tingkat kelas gitu. Cuman karena aku merasa udah pede, jadi aku naik ke tingkat kabupaten. Waktu itu ngikutin event di Leksam Bedas. Aku ikut dan alhamdulillah dapet harapan 2. Ya. Dan juga ikut sajak juga nih. Nah, sajak ini aku udah 5 kali mengikuti dari tingkat kecamatan Subrayon sampai tingkat ke provinsi, dan itu pun 2 tahun gitu ya. Dan alhamdulillah di setiap lomba itu mendapatkan juara 1. Wah, juara 1 guys, alhamdulillah. Semoga nanti bisa ya bawa lagi piala kan. Terus materi lomba apa nih yang paling kamu kuasai? Yang paling aku kuasai ya pastinya puisi sama sajak. Kenapa? Karena sering mengikuti lomba tersebut, jadi aku merasa udah bisa dan aku udah yakin bahwa aku udah bisa menguasai di dalam materi itu. Oke. Nah, pastikan kalau setiap lomba ada supportnya. Pasti banget. Siapa yang paling support banget dalam setiap perlombaan? Oke, pastinya orang tua. Oh, pasti orang tua. Orang tua itu pasti. Terutama mama yang selalu kasih support, semangat dan doanya gitu. Dari setiap doanya mama selalu bilang gini, kamu harus yakin, harus pede sama kemampuan diri kamu sendiri. Pokoknya harus pede, harus yakin gitu, jangan sampai ragu sama kemampuan kamu sendiri. Kalau kamu tuh bisa. Dan kalau dari ayah pun, doa ayah tuh gak pernah meleset gitu. Setiap kalau ayah ngasih restu, pasti aja gitu jalannya gitu. Terus yang kedua tuh jadi teman terdekat aku, yang mereka tuh selalu support juga, selalu mendoakan juga, dan suka paling heboh kalau aku ikut lomba gitu. Dan yang ketiga pastinya teman-teman sekitar ataupun guru-guru juga yang selalu kasih support, kasih semangat dan doa yang terbaik. Nah, di setiap lomba pasti ada yang paling berkesan dong. Pasti ada. Lomba apa nih yang paling berkesan banget di hati kamu? Yang paling berkesan itu lomba sajak ya. Sajak. Kenapa lomba sajak? Karena waktu tahun kemarin, waktu kelas 8 itu, aku tuh baru pertama kali lomba sajak. Jadi benar-benar pertama kali pengalaman aku gitu. Pertama kali banget? Iya, karena kan biasa aku puisi, ini masuk ke dunia sajak gitu. Sedangkan sajak kan bahasa Sunda ya, yang menurut aku cukup sulit untuk mencobanya. Tapi karena aku orangnya penasaran dan pengen tahu hal-hal baru, makanya aku mencoba sajak tersebut. Dan ternyata sekarang malah ketagihan dan malah aku menyesal kenapa nggak dari kelas 7 aja. Iya, pasti. Karena penuhnya itu di akhir. Tapi alhamdulillah sekarang udah dapet piala yang banyak banget. Iya, alhamdulillah. Dan dari situ, kenapa aku paling berkesan tuh karena gak nyangka banget aku pernah bisa ngerasain posisi di tingkat provinsi gitu. Ya, satu lagi. Belum. Ya. belum rezeki tahun kemarin dan akhirnya, dan alhamdulillah juga tahun ini ada rezeki juga untuk bisa masuk provinsi, dan nanti Desember untuk lomba lainnya. Alhamdulillah, semoga kita bawa juara ya. Amin. Bismillah. Ya. Terus kamu itu punya rasa tertarik apa nih buat terus menjadi siswa yang berprestasi, terus buat menggali potensi kamu? Ada hal tertarik apa nih perasaanku? Dari kenapa aku bisa tertarik pengen jadi siswi berprestasi gitu. Awalnya pada tahun kemarin kan aku ada kakak kelas gitu yang menurut aku dia tuh pintar, berprestasi, yang membuat aku tuh termotivasi untuk bisa jadi beliau, seperti beliau gitu. Dan dari situ
aku pengen mencoba hal-hal itu gitu, gimana sih caranya bisa support prestasi itu gimana gitu. Dan itu aku asah kemampuan aku, asah semua segala yang menurut aku bisa gitu. Dan aku juga punya motivasi yang tertanam dalam diri aku, yaitu motivasi gini, aku lebih baik menyesal karena pernah mencoba daripada aku menyesal karena nggak pernah mencoba. Jadi apa ya, kayak belum kalah sebelum perang gitu Iya, kan? iya gitu. Terus sekarang udah kelas berapa nih? Kelas 9. Nah gimana nih progres pembelajarannya? Oke. Di kelas 9 ini ya, karena kan memang aku sekarang tuh sering mengikuti lomba di luar sekolah kan, jadi banyak dispen nih sehingga, dan aku juga merasa nilai aku tuh turun gitu karena sering lomba di luar sekolah gitu. Jadinya teman-teman aku pun lebih tinggi nilainya dan aku tuh ketinggalan pembelajaran gitu. Nah jadi itu aku belajar dari pengalaman gitu ya. Untuk semester selanjutnya aku udah menyiapin progres, yaitu yang pertama aku membuat jadwal yang membuat aku tuh lebih giat lagi, yaitu membuat jadwalnya lebih teratur dan lebih konsisten gitu. Dan untuk yang kedua, aku juga harus membuat tujuan kenapa aku harus seperti ini gitu. Yang ketiga juga, aku untuk bisa lebih aktif dalam diskusi maupun kerja kelompok ataupun dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Sedikit nggak tahu ya ini mas. Pernah nggak kamu ada dari posisi jatuh bangun? Pasti ada. Pasti ada. Ya ini pengalaman aku ya. Pasti setiap kejayaan itu pernah ada masa bangkit sama jatuhnya gitu. Waktu pasti perlombaan itu nggak selalu juara gitu ya, pasti ada kalah dan ada menangnya. Dan waktu itu aku pernah merasa kecewa karena waktu itu aku kalah dari kejuaraan gitu, kalah dari lomba puisi, waktu itu pernah kalah gitu. Itu merasa kecewa kayak, kok bisa kalah sih, kayak bener-bener aku udah usaha sebisa aku gitu, udah semampu aku kenapa harus kalah gitu, kayak nggak membuahkan hasil gitu dari usaha kita. Nah dari situ, karena kita harus belajar dari pengalaman, aku mencoba introspeksi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar aku bisa juara di mana? Harus tahu dari pengalaman, oh ternyata yang juara kemarin itu gini-gini, dia lebih wow gitu, lebih gini-gini, oh berarti aku nanti harus gini gitu. Nah dari situ aku belajar untuk bisa mengubah apa kesalahan aku, apa kekurangan aku. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu itu aku ngikutin lagi, alhamdulillah bisa juara. Terus kan ini di ekskul ya? Ya. Pernah nggak nih lomba di luar ekskul kerja sama literasi? Untuk di luar itu kayaknya lomba apa ya? Berarti nggak pernah nih kayak selain ngikutin lomba di literasi sama pencaksilat gitu kan? Iya. Sangat banyak ya prestasinya, dan pasti juga jatuh bangunnya juga pasti banyak banget, rintangannya, lika-likunya. Terima ya, maaf sudah mengganggu banget waktunya ya. Kan terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jadi inilah pengalamannya Amel. Mungkin itu aja dari aku dan Amel sebagai narasumber aku. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.